Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulullah, amma ba'd. Baik, di sini saya akan mempresentasikan final ujian akhir semester mata kuliah manajemen proyek dengan judul Sistem Informasi Penjualan Kue Kering Studi Kasus UKM Ara Cookies. Sebelum saya melanjutkan untuk mempresentasikan tugas kali ini, izinkan saya perkenalkan nama saya Armin Mauldi Kurniawan dengan NIM 130 2021 0255. Baik, latar belakang pada toko Ara Cookies ini ditemukan permasalahan pada sistem penjualan, pembelian dan persediaan. Dalam hal ini semua kegiatan masih dilakukan secara manual. Dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk membantu toko dalam mengelola data penjualan, pembelian, dan persediaan sehingga dapat lebih efektif dan efisien. Adapun tujuan bisnisnya, yaitu tujuan dari pembuatan sistem informasi ini adalah untuk memperkenalkan berbagai macam kue yang dijual di toko Ara Cookies, serta mempermudah toko dalam mengelola dan data pesanan dan stok kue. Tujuan lainnya mempermudah calon pembeli untuk melihat informasi kue yang mereka inginkan tanpa harus pergi ke tokonya langsung. Risk Management Planning atau pendekatannya. Yang pertama, melakukan pertemuan langsung dengan klien untuk mendapatkan informasi kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam pembangunan sistem. Yang kedua, menentukan operating system atau sistem operasi, database engine, dan bahasa pemrograman yang akan dipakai untuk mengembangkan sistem informasi. Yang ketiga, menjadwalkan kegiatan proyek. Adapun risk identification-nya, yaitu terdapat beberapa risiko pada proyek ini. Risiko terbesar adalah malware atau tembusnya keamanan. Beberapa urutan risiko prioritas diantaranya yaitu 1. Hasil akhir proyek tidak mencapai target spesifikasi. Yang kedua, dana yang dibutuhkan lebih dari perkiraan awal. Ketiga, penyelesaian proyek melewati waktu yang ditentukan. Keempat, kurangnya koordinasi antar tim. Yang kelima, pendefinisian scope yang kurang merinci. Yang keenam, perubahan keinginan dari stakeholder. Adapun qualitative risk analisnya seperti pada layar ini, risikonya hasil akhir proyek tidak mencapai target spesifikasi, tingkat risikonya tinggi, dan deskripsinya sangat mungkin terjadi dan akan berdampak signifikan pada bisnis. Risiko yang kedua yaitu penyelesaian proyek melewati waktu yang ditentukan. Tingkat risikonya sedang, deskripsinya mungkin terjadi dan akan berdampak moderat pada bisnis. Risiko yang ketiga, dana yang dibutuhkan lebih dari perkiraan awal. Tingkat risikonya sedang, penyelesaiannya mungkin terjadi dan akan berdampak moderat pada bisnis. Risiko yang keempat adalah kurangnya koordinasi antar tim. Tingkat risikonya sedang, mungkin dan penyelesaiannya mungkin terjadi dan akan berdampak moderat pada bisnis juga. Risiko yang kelima yaitu pendefinisian scope yang kurang merinci, tingkat risikonya rendah dan deskripsinya tidak mungkin terjadi dan tidak akan berdampak signifikan pada bisnis. Risiko yang keenam, ada perubahan keinginan dari stakeholder, tingkat risikonya rendah, deskripsinya tidak mungkin terjadi dan tidak akan berdampak signifikan pada bisnis. Adapun kuantitatif risk analisnya yaitu risiko yang pertama, hasil akhir proyek tidak mencapai target spesifikasi. Metodenya yaitu metode FTA, probabilitasnya 0,5, dampaknya 100 dan tingkat risikonya tinggi. Risiko yang kedua yaitu penyelesaian proyek melewati waktu yang ditentukan. Metodenya PERT, probabilitasnya 0,3, dampaknya 30 dan tingkat risikonya sedang. Risiko yang ketiga yaitu dana yang dibutuhkan lebih dari perkiraan awal. Metodenya Monte Carlo Simulation, probabilitasnya 0,2, dampaknya 50 dan tingkat risikonya sedang. Risiko yang keempat yaitu kurangnya koordinasi antar tim. Metode CRA, probabilitasnya 0,4 dan dampaknya 20 dan tingkat risikonya sedang. Risiko yang kelima yaitu pendefinisian scope yang kurang merinci. Metode penelitiannya yaitu recursion analysis, probabilitasnya 0,1 dan dampaknya 10 dan tingkat risikonya rendah. Risiko yang terakhir atau risiko yang keenam yaitu perubahan keinginan dari stakeholder. Metodenya change management,
probabilitasnya 0,2, dampaknya 40, dan tingkat risikonya sedang. Adapun risk response planningnya yaitu hasil akhir proyek tidak mencapai target spesifikasi. Yang pertama, melakukan perencanaan proyek yang matang dengan melibatkan semua stakeholder. Yang kedua, melakukan komunikasi yang baik dengan stakeholder selama proses pengembangan proyek. Dan yang ketiga, melakukan uji coba sistem secara menyeluruh sebelum dirilis ke publik. Dan yang dibutuhkan lebih dari perkiraan awal. Yang pertama, melakukan estimasi biaya yang realistis sejak awal proyek. Yang kedua, melakukan perencanaan anggaran yang ketat. Dan yang ketiga, melakukan negosiasi dengan vendor jika diperlukan. Adapun risiko yang ketiga itu penyelesaian proyek melewati waktu yang ditentukan. Solusinya yang pertama, membuat jadwal proyek yang realistis. Yang kedua, melakukan pemantauan kemajuan proyek secara berkala. Dan yang ketiga, melakukan penyesuaian jadwal jika diperlukan. Yang keempat, kurangnya koordinasi antar tim. Solusinya yang pertama, melakukan pertemuan rutin antar tim untuk membahas perkembangan proyek. Yang kedua, melakukan pembagian tugas yang jelas dan terkoordinasi. Risiko yang kelima yaitu pendefinisian skop yang kurang merinci. Solusinya yaitu melakukan brainstorming dengan stakeholder untuk mengidentifikasi semua kebutuhan sistem. Yang kedua, membuat dokumen persyaratan sistem yang jelas dan terperinci. Risiko yang terakhir itu perubahan keinginan dari stakeholder. Solusinya itu yang pertama, melakukan komunikasi yang baik dengan stakeholder untuk memahami kebutuhan mereka. Yang kedua, membuat proses perubahan yang terstruktur dan terkendali. Adapun risk monitoring and controlnya yaitu proses risk monitoring dan kontrol dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, melakukan pemantauan risiko secara berkala. Yang kedua, mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan risiko kepada stakeholder. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini, pada final UAS manajemen proyek kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.